Oke, halo teman-teman, jumpa lagi di Prodi Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Hari ini kita akan belajar melanjutkan tentang dasar Python ya, yang merupakan fondasi dari ilmu data ataupun data science. Nah, terakhir kita telah belajar tentang remove ya, menghapus isi dari item list. Nah, sekarang kita akan melakukan looping ataupun melakukan iterasi mengulang-ulang isi dari sebuah list. Nah, yang pertama, saya akan menggunakan metode yang namanya for. Nah, terlebih dahulu saya memiliki list dengan nama buah ya. Isinya apa? Isinya ada anggur, oke, lalu ada jeruk ya, lalu misalnya di sini ada durian. Durian, bukan durian, durian. Lalu saya akan print buahnya. Jika saya print saja seperti ini, nah teman-teman akan muncul semua nama buahnya dalam bentuk format list. Nah, ketika ingin menampilkan semuanya, tapi yang tampil adalah itemnya saja, caranya adalah kita bisa menggunakan metode for ya. Jadi bukan printnya tidak semuanya, tapi ingin ngeprint satu-satu gitu ya. Caranya adalah for gitu ya. For apa? For X. X ini mewakili nama buah yang ada dari setiap list item ini. For X in nama listnya yaitu buah, ini ya. Titik 2, lalu saya enter maka ada indentasi, kemudian saya print X-nya ya. Jika saya run sini, maka muncullah anggur, jeruk, dan durian. Jadi kita bisa melakukan looping untuk menampilkan isi dari setiap list item di sini. Lalu si list ini ya, kita juga bisa menggunakan loopingnya itu berdasarkan, index number-nya ya, index number-nya. Oke ya, sebagai contoh, saya komentarin dulu ya, sorry, saya berikan komentar di sini biar tidak oke, kalau enggak saya bikin sebuah kode baru saja biar teman-teman, melihat ya perbedaannya. Nah, sekarang sama saya punya buah durian. Nah, sekarang saya juga akan menggunakan for, tapi saya akan menampilkan berdasarkan indeksnya. Kalau tadi kan langsung gitu ya, pakai for gitu ya. Ya, namanya adalah apa nih? Namanya for ya. Jadi melalui sebuah list. Tapi kalau sekarang saya pakai indeksnya. Caranya adalah sama for i pada rank indeksnya ya. Rank indeksnya itu rank di mana saya harus cari tahu dulu panjang dari isi dari si list itu. Misalnya panjangnya adalah di sini ada indeksnya 3 ya, 012 jadi ada panjang 3 jadi ada rank, kemudian len gitu ya. Kemudian nama listnya, nama listnya. Jadi len nama listnya. Kemudian saya ketik 2 di sini lalu saya print nama listnya apa? Buah, kemudian indeks ke i-nya. Ya, indeks ke indeksnya. Jadi buah nyari indeksnya ke 0, ke 1, ke 2 itu akan dicetak. Makanya di sini for i ini mewakili sebuah indeks dari sebuah item. Jadi dia akan mewakili indeksnya dari total panjang isi dari si listnya. Jadi di sini kan ada 3 gitu ya, ada 3 maka indeks akan dicetak indeks ke 0, indeks ke 1, indeks kedua akan dicetak dengan for ini, for loop ya, dia baca dengan rank. Nah, saya print seperti ini, maka hasilnya sama, anggur, jeruk, durian, anggur, jeruk, durian, itu sama hasilnya seperti itu. Nah, itu dengan cara menggunakan, apa, loop gitu ya, loop gitu ya. Teman-teman, sebetulnya ada beberapa macam yang bisa kita gunakan untuk menampilkan lagi, yaitu dengan while loop ya. Tadi kalau sudah sebelumnya telah belajar dengan for ya, for loop, sekarang kita menggunakan yang namanya while loop ya. Sekarang saya gunakan list yang sama yaitu list buah di sini. Nah, sekarang untuk while ini, while itu kan kalau bahasa Indonesianya itu artinya apa? Kalau while bahasanya adalah sampai gitu ya. Misalnya sedangkan atau selagi atau sembari gitu ya. Itu kan bahasa Indonesianya. Jadi saya akan gunakan while di mana akan terjadi sebuah looping atau perulangan dengan kondisi
1 sampai berapa gitu ya. Oleh karena itu saya butuh panjang dari isi list-nya. Oke, sekarang teman-teman tahu bahwa isi dari panjang list buah ada 3 ya. Saya akan mulai dengan 0 ya. Karena apa? Karena indeksnya itu dimulai dari 0 gitu ya. Jadi saya akan gunakan while di mana kondisinya adalah i kurang dari panjang. Len ini panjang dari si buah ya, panjang dari isi si buah. Nah, lalu saya print. Oke, saya print kemudian buahnya saya print berdasarkan indeksnya. Oke. Nah, sekarang kondisinya adalah i sama dengan i plus 1. Maksud dari codingan ini adalah teman-teman, akan ada perulangan dengan kondisi selama i ini sampai pada panjang total buahnya. Jadi kalau i-nya masih 0, itu akan diulang lagi kan, jadi ke 1 gitu ya. Kemudian, oh 1 masih sebentar, gini biar lebih enak adalah buah ini kan ada 3 nih indeksnya ya, 0, 1, 2, jadi ada indeksnya ke-3. Indeks ke-0 itu sama enggak dengan 3? Beda, jadi dia akan tambah lagi 1, makanya i tambah 1 nih. Nah, oke, kalau 1 dia itu sama dengan 3 enggak? Enggak, berarti dia tambah lagi 1, kan 2, tambah lagi 1 jadi 3. Jadi posisinya adalah selama angka indeks ini belum sampai total dari panjang item dari sebuah list ya, jadi dia akan terus diulangi kembali gitu ya. Jadi karena dimulai dari 0 berarti 0, tambah 1, 1, tambah 1, 2, tambah 1, 3. Jadi nolnya sampai total panjangnya. Jadi karena di sini ada 3, berarti dia akan mengulanginya sampai posisi indeksnya jadi 3. Oke. Jadi saya gunakan while. Nah, kalau saya run, yang terjadi adalah kita akan sama mencetak anggur, jeruk, dan durian gitu ya. Jadi untuk while ini bedanya dengan for itu langsung membaca dengan sebuah rank bisa ataupun langsung isinya dengan kondisional tersebut. Nah, kalau while ini harus ada kondisi. Kondisinya adalah dia akan terus di looping sampai panjangnya sebuah list itu tercapai gitu ya. Itu dengan sebuah while gitu ya. Nah, cara yang selanjutnya untuk melakukan looping dari sebuah list buah ya di sini ada cara yang namanya dengan list comprehension ya. Jadi caranya adalah seperti ini. Oke, tinggal saya pakai seperti array gitu ya. Saya tinggal print misalnya dengan x gitu ya, dengan for pada buah. Nah, cara ini juga bisa teman-teman gunakan ya untuk mencetak looping list. Ini nih ada yang salah. Apa nih ya? Jadi buahnya ini kemudian ada print x. Nah, ininya harus tambah 1 lagi. Nah, maka yang terjadi adalah anggur, jeruk, dan durian. Ini hasilnya sama ya, teman-teman ya. Oke, jadi ada beberapa cara, ada dengan menggunakan for ya. Ada for juga, ada well, dan ada cara yang komprehensif. Nah, teman-teman tinggal sesuaikan saja kebutuhan ketika nanti ingin mencetak semua isi dari sebuah list. Oke, saya simpan untuk versi 7 yaitu loop list. Kemudian saya save ini. Saya tunggu sampai selesai. Dan saya rasa cukup untuk materi list ini. Sampai jumpa di seri tutorial Python dasar untuk kebutuhan ilmu data ataupun data science berikutnya.